Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi bersama Mimin di Celengan Film. Mimin selalu doain kalian dan keluarga sehat dan bahagia terus ya. Oke, untuk uploadan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Ricang Huan Xiang Zinan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita menonton. Film dimulai ketika ada pemuda bernama Asen. Dia adalah seorang pencuri. Suatu saat ia ingin mencuri sebuah patung monyet yang sangat berharga. Tiba-tiba saja scene berganti dan ternyata Asen telah berhasil mendapatkan patung monyet tersebut. Hingga beritanya termuat di sebuah televisi. Setelah terbangun dari tidur, ia ingin pergi menggunakan mobil tuanya. Dan saat hendak menyalakan mesinnya, ternyata mobil miliknya tidak bisa menyala. Dan terpaksalah ia mendorong bahkan sampai ditertawai oleh tetangganya. Asen, 哟你在锻炼了？啊，又找李寡妇跳广场舞呢。 Ternyata Asen pergi ke tempat Kak Hei untuk menukarkan patung monyet tersebut dengan uang sejumlah 35 juta yuan. 不偷要命的，为你解过灾患要吃苦。3500万的猴。 Tapi di sini Kak Hei malah membahas masa lalunya dulu. Bahkan mereka berdua tidak menemui kata sepakat hingga pada akhirnya Asen meninggalkan Kak Hei begitu saja. Karena gagal mendapatkan patung monyet tersebut, seseorang yang sudah membayar uang kepada Kak Hei menjadi marah. Tapi di sini Kak Hei berhasil menenangkan orang tersebut. 定金我也付了，我的金猴耍猴呢。 Di malam hari saat Asen ingin pergi menggunakan mobilnya, saat itu mobil milik Asen kembali tidak bisa dihidupkan. Saat berusaha menghidupkan mobilnya, tiba-tiba saja mobil yang berada di belakang Asen mundur ke belakang tanpa terkendali. Asen yang melihat hal itu pun langsung berlari dan hendak menolong orang yang berada di dalam mobil tersebut. Kejadian tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja petir menyambar tubuh Asen yang menyebabkan dirinya terkapar di atas aspal. Saat terkapar, ia melihat bayangan masa lalunya saat ia masih bersekolah. Ternyata saat ia masih bersekolah, ia pernah mendapatkan kenangan buruk. Ia pernah dijebak dan dituduh mencuri oleh teman-temannya. Hingga pada akhirnya dirinya dihukum oleh kepala sekolah. Saat itu ia berdoa kepada langit. Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Kalau aku mencuri lebih baik aku disambar petir saja. Seperti itu. Tak disangka ia pun terbangun sambil melihat kenangannya saat ia mencuri patung monyet tersebut. Saat itu ia melihat ada yang aneh di tangan kirinya. Dan ternyata bekas petir tersebut ternyata membekas di tangannya. Kejadian aneh pun terjadi. Ia pun mulai bisa berbicara dengan benda-benda mati yang ada di sekitarnya. Mulai dari isi kulkas, toilet, kursi, hingga kucing miliknya. 你以后能不能摆正点儿？全尿我身上了。 Asen semakin panik. Bahkan patung monyet yang ia curi pun bisa berbicara padanya. 你得到了我的人，但一定得不到我的心。 Setelah itu ia pergi ke seorang dokter untuk menyelidiki penyakit yang ia derita. Ternyata dokter yang saat itu merawatnya adalah mantan kepala sekolahnya dulu saat ia dituduh mencuri. Asen sangat mengenal dokter itu, tapi mantan kepala sekolahnya dulu sama sekali tak mengingat apapun tentang Asen. Awalnya Pak Dokter menduga Asen hanya mengalami halusinasi dan penyakit ringan. Tapi tiba-tiba saja komputer milik sang dokter menceritakan apa yang sedang dilakukan dokter tersebut. 幸会，幸会，幸会，又幸会。看片儿也算工作呀。 Melihat hal itu, akhirnya sang dokter pun percaya akan kemampuan Asen. 你看片儿呢？ 胡说八道！ Ia pun merekomendasikan ahli supranatural yang bisa membantunya. Saat perjalanan keluar dari rumah sakit, tak disangka Asen bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Strawberry. Ia pun kembali mengingat kenangan masa kecilnya sambil membayangkan dirinya bersama Strawberry. Di sini Asen tidak mengaku bahwa dirinya berobat karena bisa berkata dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya.
Ia hanya berkata bahwa temannya saat ini sedang gila dan bisa berbicara dengan toilet. Sebelum berpamitan, Strawberry memberikan kartu namanya agar sewaktu-waktu Asen bisa menghubunginya. Di mobil, Asen dimabuk kepayang karena bertemu gebetannya saat SD dulu. Sementara itu, Strawberry mengetahui kebenaran bahwa yang terkena penyakit mental adalah Asen. 他朋友严重吗？什么他朋友？他病了，疯了，病入膏肓了。 Di dalam mobil, Asen kemudian mencium kartu nama milik Strawberry. Di sini dia mabuk berat akan cinta. Bahkan saking kegirangannya, ia mulai terbiasa berbicara dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Terbukti ia memanggil mobil tua miliknya agar ia bisa berbicara langsung dengannya. 都有怨言。对我有什么怨言呢？对我有怨言有个屁用！再说了，我还有怨言，我找谁去？ Mobilnya pun mulai berbicara dengan wujud bapak-bapak. Di sini Asen dan mobilnya berbicara satu sama lain hingga pada akhirnya tiba-tiba saja mobil milik Asen tiba-tiba terlihat mogok. Tak disangka saat Asen ingin melihat keadaan mobilnya, tiba-tiba saja langit mulai bergemuruh dan petir langsung menyambar tepat di belakang mobil milik Asen. Ia pun mulai panik. Sambil menaruh barang curiannya, ia pun bergegas memadamkan api yang mulai membakar mobilnya. Setelah berhasil memadamkan mobilnya, tiba-tiba saja patung monyet yang ia bawa berbicara kepadanya. Dengan nada marah, ia menyuruh Asen untuk mengembalikan dirinya ke tempat asli dan mengembalikan barang-barang curian yang ada di rumahnya. 第一，赶紧把我还回去；第二，把你家里偷的所有东西全还回去，积德行善。否则你看看老天是批你还是批你脑瓜子？ Dengan keadaan rusak berat, Asen memanggil tukang derek mobil dan ingin membetulkan mobilnya yang saat ini dalam kondisi rusak berat. Sang montir pun malah menganggap Asen orang gila karena mobil yang Asen miliki mempunyai suku cadang yang sulit dicari, sedangkan harga mobilnya sama sekali tidak bernilai. Saat montir itu pergi meninggalkan Asen, tiba-tiba saja ada topeng yang terjatuh dari mobil tersebut. Awalnya Asen sangat marah karena topeng itu bersikap buruk padanya. Saat hendak menghancurkan topeng tersebut, ternyata topeng tersebut memberitahukan bahwa sebenarnya dirinya adalah topeng milik perampok perhiasan. 过来，帮个忙呗。怎么的？ Karena hal itulah Asen dapat memberitahu polisi bahwa akan ada perampokan perhiasan di sebuah toko. Jadi, pada saat orang-orang tersebut akan mencuri, polisi sudah berada di sana untuk menangkap kawanan tersebut. Benar saja, komplotan tersebut berhasil ditangkap. 都给我老实点儿！ Dan usut punya usut, kawanan penjahat tersebut adalah salah satu suruhan dari teman Asen yang bernama Kak Hei. Karena berhasil memberitahu polisi letak dan waktu perampokan, Asen dicurigai sebagai salah satu tersangka dan polisi pun ingin memasukkannya ke penjara. Di sini Asen berusaha mengelak dan berkata fakta yang sebenarnya, bahwa dirinya bisa berbicara dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. 在那个坡上，我看见一辆车，里边有人在车震，还没拉手上。唰嚓！ Awalnya Pak Polisi masih tidak percaya dengan perkataan Asen hingga kemudian ia berhasil memberitahu rahasia polisi tersebut. 右侧抽屉里边有个饼干盒，饼干盒里边有个日记本，日记本。 Karena polisi masih belum mempercayai Asen, polisi pun menyuruhnya untuk memanggil teman atau walinya. Orang yang Asen panggil adalah Strawberry. Dan akhirnya setelah berdiskusi panjang, akhirnya Asen pun dibebaskan dari kantor polisi. Asen pun mengakui kepada Strawberry bahwa dia memiliki rahasia tersebut saat ia tersambar petir di hari yang lalu. Strawberry masih belum mempercayai bahwa Asen memiliki kemampuan tersebut, tapi ia berjanji akan membuatnya kembali normal dan menganggap bahwa Asen terkena penyakit mental. Saat sedang berdebat dengan Strawberry, tiba-tiba saja kursi yang ia duduki berbicara padanya. 你也太下贱了，骗！ 管你屁事儿，你信不信我踹你？ 我就没见过你这种。 Strawberry yang tidak bisa melihat kursi tersebut menganggap penyakit Asen kambuh.
Setelah itu pun Strawberry pergi meninggalkan dengan perasaan kecewa. Dan saat Asen hendak menyusul Strawberry, tiba-tiba saja petir kembali menyambar Asen tepat di kursi yang baru saja ia duduki. Karena ulah kutukan Asen, sang kursi pun marah kepadanya dan menyuruh memperbaiki kaki kursi tersebut. Di malam hari, Asen mulai berbuat baik. Ia pun mengembalikan patung monyet yang pernah ia curi. Saat sedang melakukan aksinya, patung tersebut membuat Asen tidak fokus dalam melancarkan aksinya sehingga alarm pun berbunyi. Sambil meninggalkan tempat tersebut, polisi pun datang. Saat Asen melihat tanda di tangannya, tak disangka tanda petir pun perlahan mulai menghilang. Sementara itu di tempat kediaman Kak Hei yang ingin membeli patung monyet itu sangat marah. Ketika tahu patung tersebut dikembalikan ke tempat asalnya, tapi di sini Kak Hei main-main dan malah memberikan orang itu sebuah monyet sungguhan. Niat ingin menjamu orang itu dengan minuman kesukaannya, ternyata minuman di tempat Kak Hei juga tak luput dari sasaran Asen dulu. Scene pun berganti. Anjing yang biasa mengencingi mobil Asen pun sedang melakukan aksinya. Tapi tak disangka saat Asen ingin memarahinya, ia malah memberitahu bahwa mengencingi mobil Asen tidak menyebabkan karatan sama seperti yang Asen bicarakan padanya. Di tempat lain, dokter tidak menemukan penyakit yang diderita oleh Asen. Strawberry yang merupakan dokter pribadinya pun masih merasa tidak percaya akan yang dilakukan Asen selama ini. Bahkan saking tidak percayanya, ia akan membuktikan pada para dokter bahwa sebenarnya apa yang mereka katakan salah. Nampak Asen mulai mengembalikan barang-barang yang ia curi. Terlihat ia sedang terbang menuju kuil untuk mengembalikan buku rahasia kungfu yang pernah ia curi di sana. Awalnya ia tidak mengakui perbuatannya, tapi karena sang kakek penunggu kuil itu tahu semua rahasianya, maka mau tak mau ia pun akhirnya mengakui hal tersebut. Di rumah, Asen mulai menandai barang-barang yang ia curi supaya nantinya ia bisa dengan mudah mengembalikan barang tersebut di tempat para pemilik aslinya. Tak sengaja ia menemukan payung berwarna kuning. Saat mengamati payung tersebut, Asen pun membayangkan kejadian yang pernah ia alami sebelumnya. Ternyata itu adalah payung milik Strawberry waktu muda. Awalnya Asen berharap payung tersebut diberikan padanya. Tapi tak disangka teman lelaki Strawberry lah yang mendapatkan payung tersebut sehingga Asen pun mencuri payung tersebut. Hari pun berganti. Strawberry melakukan eksperimen agar Asen kembali normal. Ia memakaikan Asen helm agar petir bisa menyambar tepat di atas kepala Asen. Saat petir mulai menyambar, Asen merasa kesal dan menyuruh Strawberry untuk mencontohkannya. Asen pun tak tega dengan ucapannya. Ia pun mengambil helm tersebut dan tiba-tiba saja petir menyambar dengan keras dan membuat tanah tersebut terbakar. Setelah kejadian tanah terbakar, Asen merasa kesal karena sewaktu-waktu ia bisa mati karena ulah Strawberry. Tapi saat perjalanan pulang, ia mulai berbicara pada Strawberry dan bernostalgia kejadian saat ia masih SD. Di saat orang-orang menghina dirinya, satu-satunya orang yang membantunya adalah Strawberry. 那把小黄伞，其实是我妈生前送我的最后一个礼物。 Di malam hari, saat Asen masih berdebat dengan hatinya mengenai payung milik Strawberry, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu. Ia pun membuka kotak dan sekilas apa yang ia keluarkan adalah lukisan Mona Lisa. Ternyata lukisan tersebut merupakan salah satu barang curian miliknya. Dan oleh sebab itu ia pun berniat untuk mengembalikan ke pemilik lukisan tersebut. Saat berniat mengembalikan barang tersebut, terlihat dua anjing sedang bertengkar memperebutkan kekuasaan di dalam mobil Asen. Asen pun mengusir kedua anjing tersebut dan menyuruh anjing tersebut untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah tiba di sebuah galeri lukisan, Asen mendapatkan fakta bahwa teman dari Kak Hei yang merupakan seorang pencuri adalah pacar Strawberry. Lelaki tersebut bernama Adam. Setelah mengetahui akan hal itu, Asen pun pergi ke kamar mandi dan menemukan sebuah toilet yang merupakan saudara kembar toilet yang ada di rumahnya. Karena merasa kasihan, ia pun membawa pulang toilet tersebut agar mereka berdua bisa saling bertemu dan berbicara. 只掰折过。瞎掰掰什么呢？
你这是谈人好人家。 Setelah kejadian itu, lukisan tersebut Asen kirimkan kembali ke pemiliknya yang saat ini ada di Paris. Hari pun berganti dan terlihat si Asen sedang dites kejujuran dengan Strawberry. Saat sedang tes, tiba-tiba saja kepala sekolah datang dan membuat tes tersebut tiba-tiba gagal karena komputer yang digunakan saat tes rusak. Di malam hari, terlihat Asen dan anjing saling berbicara satu sama lain. Ternyata selama ini tujuan anjing itu mengencingi mobil milik Asen agar baunya bisa bersama mobil Asen ke banyak tempat. Obrolan mereka sangat random, bahkan sampai membicarakan wanita dan tentu saja Asen sedang membicarakan Strawberry. Dan benar saja, mereka berdua dalam keadaan galau karena wanita masing-masing. Setelah berpisah, Asen rupanya pergi untuk mengembalikan barang curiannya lagi dan berusaha menjadi pria baik. Saat sedang berada di suatu tempat, tanpa disengaja ia melihat Asen sedang melukis cewek yang menggunakan pakaian minim. Melihat hal itu, ia pun bimbang karena harus memberitahu Strawberry atau tidak. Saat sedang berdebat, tiba-tiba saja Strawberry menelpon dirinya karena ingin membahas alat penangkap petir yang baru saja ia buat khusus untuk Asen. Saat bertemu, Asen terlihat sangat malas dan ternyata Strawberry mengajaknya untuk terbang menggunakan balon udara. Padahal Asen ini takut akan ketinggian. Di sini Asen terlihat hampir pingsan dan oleh sebab itu Strawberry pun menyemburkan air dengan mulutnya agar Asen tetap sadar. Saat menyemburkan air tersebut, terlihat ada sisa-sisa makanan menempel di muka Asen dan membuat mereka berdua tertawa. Ternyata tujuan asli Strawberry adalah untuk mengucapkan ulang tahun. Ia mendapatkan tanggal kelahiran Asen yang tertulis di rekam medisnya di rumah sakit. Setelah mengetahui fakta tersebut, tiba-tiba saja Asen sudah tidak takut dengan ketinggian dan mereka berdua pun terlihat bersenang-senang bersama. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Adam menelpon Strawberry untuk mengajak makan bersama. Mendengar ajakan tersebut, nampaknya Asen cemburu dan membuat laju mobilnya menjadi lebih cepat. Di tempat kediaman Adam, terlihat Asen sedang berdebat dengan Adam terkait dengan Strawberry. Tanpa disengaja, akhirnya Strawberry tahu rahasia sebenarnya dan membuat dirinya galau dan mengajak Asen untuk mabuk meletre di tempat hiburan malam. Nampak di sini Asen mencoba untuk menenangkan hati Strawberry yang hancur. Tapi tanpa perlu bantuannya pun nampaknya Strawberry bisa move on dengan cepat. Setelah kejadian di tempat itu, Asen pun merasa kasihan pada Strawberry dan membawanya pulang ke rumahnya. Saat berada di rumah, seketika barang-barang milik Asen pun menjadi lebih cerewet dari biasanya. Hari pun berganti. Ketika Adam mendapatkan video saat Adam sedang berbicara dengan handphone Adam, setelah melihat video tersebut, akhirnya Adam pun mengetahui rahasia tersebut dan menduga bahwa perampokan yang dulu dilakukan oleh kelompok Kak Hei gagal karena ulah Asen juga. Sementara itu, Asen pergi untuk bertemu dengan mobilnya yang kini menjadi rongsokan. Mobil itu sudah terparkir tepat di tempat penghancuran dan menunggu untuk dijadikan besi rongsokan. Sebelum dihancurkan, ternyata mobil itu sering mogok agar Asen gagal saat sedang melakukan pencurian. Sebelum berpisah, sang kakek mobil itu berpesan agar Asen menjadi orang yang lebih baik. Setelah kejadian sedih itu, Asen dan Strawberry pun bertemu. Ia pun akhirnya memberitahukan kepadanya tentang rahasia yang selama ini ia pendam, terutama ketika ia mencuri payung milik Strawberry karena dirinya cemburu saat Strawberry berbagi payung dengan pria yang lain. Dia pun mengakui bahwa sebenarnya dirinya adalah pencuri. Karena berprofesi sebagai pencuri, Asen akan selalu disambar petir kecuali ia mengembalikan semua barang curiannya. Di sini ia pun mengembalikan payung milik Strawberry yang merupakan barang curian terakhir yang belum ia kembalikan karena malu kepada Strawberry. Strawberry menganggap bahwa Asen mengarang cerita fantasi padanya. Oleh sebab itu ia pun mengatakan pada Asen agar ia berbicara kepada payung tersebut.
Tak disangka payung tersebut tidak menunjukkan batang hidungnya, dan Strawberry pun marah dan pergi dengan membawa payung yang selama ini Asen curi. Di malam hari, Asen memanggil anjing coklat yang biasanya mengencingi mobilnya dengan membawa makanan anjing yang enak. Tak disangka ia pun muncul dan mereka berdua pun akhirnya saling bercerita mengenai suasana hati Asen yang sedang buruk. Sebelum berpisah, Asen memberikan makanan anjing 1 bungkus dan sang anjing pun terharu dan siap membantu Asen kapan saja. Saat hari berganti, tanda petir yang ada di tangan Asen sudah mulai pudar. Tiba-tiba saja ia mendapatkan telepon dari Kak Hei dan ia pun bergegas untuk datang secepatnya dengan menggunakan mobil oranye miliknya. Ternyata Kak Hei menyuruh Asen untuk berbicara kepada brankas yang telah ia siapkan agar ia bisa mengetahui sandi brankas tersebut. Karena menolak, ternyata Kak Hei membawa Strawberry sebagai tahanan. Ternyata di sini Anda masih mempunyai hati nurani untuk menolong Strawberry dan benar saja. Tiba-tiba saja pistol pun diarahkan Kak Hei tepat di kaki Adam sehingga darah mengucur dengan deras. Adam pun mengaku bahwa kemampuannya telah hilang karena tanda yang ia miliki juga hilang. Saat Kak Hei berniat membunuh Asen, tiba-tiba saja polisi dan anjing Asen datang. Di sini anjing milik Asen terkena tembakan, sedangkan Kak Hei berhasil dilumpuhkan karena ada peluru yang bersarang tepat di kepalanya. Akhirnya masalah Asen benar-benar selesai. Ia pun berterima kasih pada anjing yang kali ini menjadi partner Asen dalam menyelamatkan Strawberry. Mereka berdua pun berpisah di tempat kejadian perkara tersebut. Di malam harinya, Asen sangat merindukan berbicara dengan barang-barang yang ada di rumahnya. Adegan ditutup saat Asen mengingat masa lalunya dengan Strawberry saat dirinya berada di tengah lapangan karena dituduh mencuri uang milik kepala sekolah. Dari film ini, pelajaran yang dapat kita petik adalah jangan mencuri, karena mencuri dapat membuat kalian disambar petir. Nah lo, jalan-jalan sama Bang Somad dan film pun tamat.